Nabi telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan. Dari kecil tuh Nabi sudah banyak mendapatkan pujian, sudah banyak keistimewaan yang ada pada diri Nabi. Satu, beliau perkataannya lemah lembut. Beliau itu orang yang dapat dipercaya, selalu jujur. Sifat-sifat Rasul yang 4 itu sudah melekat, ya, kecuali tablik karena belum dapat wahyu. Tapi kalau sidik, amanah, dan fatonah ini sudah ada pada diri Rasul sejak kecil. Kalau tablik itu kan menyampaikan setelah ada wahyu. Tapi di usia sebelum mendapatkan wahyu ini 40 tahun itu, jadi Nabi itu mau mengasingkan diri itu 3 tahun sebelum ada wahyu. Sekira umur 37 tahun itu Nabi sudah mulai risau, memikirkan umatnya kok makin lama kok makin rusak, ini gimana, kok makin banyak yang teler, ya dulu Homer, sekarang ya mungkin narkoba lah. Makin lama kok makin rusak, cemana umatku ini. Banyak anak kecil dikubur hidup-hidup. Itu Nabi itu memikirkan umat. Tapi kalau masih di rumahnya terlalu ramai itu nggak bisa. Makanya Nabi itu mencel atau uzlah, yaitu masuk ke gua Hira. Itu lama itu Nabi di situ. Sekira umur 37 tahun itu Nabi sudah mulai suka menyendiri, mikir keadaan umatnya itu gimana, negeriku itu gimana, kok umatnya kok makin rusak begini. Ya. Setelah lama seperti itu, sampai pernah Nabi itu bontot, ya, bontot 1 bulan dikirim sama anak-anaknya gantian. Itu nginep di Gua Hira itu selama bulan Ramadan. Loh, apa Nabi enggak sholat taraweh? Ya dhisik durung ana taraweh. Nabi baru diangkat menjadi nabi itu belum ada kewajiban puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah ada, cuman tidak puasa atau belum puasa. Jadi kapan puasa itu diwajibkan? Itu sekira setelah hijrah, sekira setahun atau 2 tahun setelah hijrah baru Ramadan diwajibkan puasanya. Dulu puasanya apa? Puasanya orang Arab dulu, orang situ itu puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Puasa Asyura itu hari yang sakral dari dulu-dulu. Mereka wajib puasa. Setelah Ramadan diwajibkan, puasa itu menjadi tidak wajib. Makanya puasa Asyura itu sekarang setelah Ramadan diwajibkan, itu puasa menjadi sunnah, puasa Asyura itu. Ramadan 1 bulan sudah puasa penuh. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah terbersit sedikit pun. Dalam hatinya ingin berbuat maksiat itu tak pernah. Orang yang pengen jernih ya harus menjauhi maksiat. Bahkan berbuat jelek itu tidak pernah. Rasulullah itu pernah loh Pak, mau ikut-ikutan dengerin musik. Dulu itu ada pesta-pesta itu ya ada musiknya juga. Zaman dulu. Itu Rasulullah ketika dengar kayak gitu mendatanginya. Pas itu jaga kambing. Kawannya 1, "Cak, kau tengok kambingku bentar ya." "Kau mau kemana?" Kata kawannya, "Aku mau ke sana itu loh, kayaknya ada rame-rame." Setelah didatangi Rasul,
Tanya sama orang, itu apa itu? Oh, itu pesta pernikahan si fulan sama fulana. Ketika Rasulullah itu masuk, ini sebelum jadi Rasul ya, sebelum jadi Rasul. Ketika masuk ke tempat pesta itu, niatnya mau nonton, mau dengerin musik-musik itu. Itu Rasulullah sampai situ langsung tertidur. Tertidur sampai pagi. Gak denger itu sama sekali. Pesta cemana gak denger. Ya ada biduan joget itu nggak tahu dia. Menjauhi maksiat. Dijaga oleh Allah. Dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Makanya kita bersyukur, Pak. Cara Allah menjaga kita dari maksiat itu ya Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik-baik. Allah kumpulkan kita di sini waktu malam ini. Ya paling tidak kita kan gak berbuat maksiat di luar kan. Ini cara Allah menjaga kita dari berbuat maksiat. Coba sering-sering Bapak datangi pengajian-pengajian. Semakin sering Bapak gunakan waktu untuk yang baik, semakin sedikit kesempatan untuk berbuat maksiat. Itu sudah pasti. Itu cara untuk meminimalisir perbuatan dosa. Makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad, Nabi itu berpesan, ada ditulis di dalam kitab Zabur, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tertulis di dalam kitab Zabur, orang yang berakal sehat tidak akan menghabiskan waktunya kecuali untuk 3 hal. Apa itu? Yang pertama, mencari bekal untuk akhirat. Apa, Bu? Mencari bekal untuk akhirat. Orang yang akalnya sehat, akalnya cerdas, tidak akan membuang-buang waktu yang sia-sia. Dihabiskan waktunya untuk mencari bekal akhirat. Daripada nganggur di rumah pun paling nonton TV, carilah di masjid yang ada kajiannya. Kan begitu. Nanti dapat ilmu, nanti dapat nasihat. Yang kedua, luangkan waktu, habiskan waktu untuk mencari ongkos dunia tanpa meninggalkan perintah Allah. Artinya mencari nafkah, tapi jangan sampai lupa perintah Allah. Yang ketiga, tidak akan orang yang berakal menghabiskan waktu untuk 3 hal. Yang terakhir, mencari kenikmatan yang halal-halal saja, jangan cari yang haram-haram. Allah kasih 2 cara yang halal dan cara yang haram. Ada nikah, ada zina, ya, ada riba, ada jual beli yang halal. Allah kasih 2 cara untuk kita dari dulu. Tinggal kita milih yang mana. Ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Kita cari yang mana? Itu adalah nasihat. Bahkan tertulis lagi dalam kitab Nasoihul Ibad, sedikit disisipkan. Kita itu kalau sudah berumur kayak gini, Pak, jangan lewatkan 1 hari pun kecuali waktu kita ada 4 hal ini. Kita bagi waktu ini menjadi 4 hal, 4 waktu. Yang pertama, ada waktu kita untuk bercakap-cakap dengan Allah. Artinya bercakap-cakap dengan Allah itu munajat kepada Allah. Jangan lewatkan waktu itu. Waktu munajat kepada Allah yang paling sederhana, yang paling mudah adalah di waktu sholat 5 waktu. Artinya apa? Jangan lewatkan sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa yang sunnah qobliyah ba'diyah, yang penting 5 waktu itu dijaga. Jangan sampai dilewatkan. Itu waktu kita munajat kepada Allah, bercakap-cakap kepada Allah. Yang pertama.
Yang kedua, jangan lewatkan waktu satu hari tanpa menghisap diri kita. Ada waktu di mana kita harus menghitung-hitung perbuatan kita satu hari. Biasanya ulama dulu kalau melakukan ini waktu mau tidur, berbaring menghadap ke kiblat, mau kayak tidur itu loh, posisi mau tidur. Kemudian ingat-ingat dosa mulai pagi bangun tidur sampai mau tidur itu. Aku tadi pagi ngapain saja ya? Tadi siang aku ngapain ya? Terus sampai sore tadi ngapain ya? Diingat-ingat semua. Itu harus kita lakukan satu hari. Kalau kita sudah berumah tangga, kita harus koreksi bukan cuma kita sendiri, istri kita. Karena itu tanggung jawab kita. Istri kita satu hari ini ngapain pagi-pagi tadi? Astagfirullahaladzim. Tadi pagi aku silap, nggak menengok istri saya, sehingga istri saya waktu pagi tadi sempat ngomongin aib orang. Istri kita yang ngomongin aib orang, kita suaminya yang diem kita ketika tahu atau sampai terlewatkan kita juga ikut dosa. Astagfirullahaladzim. Istri saya tadi jogetan TikTok, ya Allah, aku nggak tahu. Seumpama seperti itu. Jogetan TikTok sambil buka aurat pisan. Astagfirullahaladzim. Cemana ini? Nasihati. Jangan terlepas dari waktu untuk mengkoreksi kita sendiri, mengkoreksi istri kita, mengkoreksi anak-anak kita. Satu hari ini sholatnya anakku sudah penuh apa belum? Tadi waktu sekolah di luar sholat zuhur apa enggak? Sholat asarnya cemana? Jangan pernah Bapak biarkan anak kita melewati satu sholat pun kalau sudah waktunya balik. Kalau sudah balik 5 waktu sudah harus full. Dan itu semua bapak-bapak yang akan ditanya. Cemana sholatnya anakmu? Cemana sholatnya istrimu? Sebelum tidur koreksi. Itu cara ulama dulu. Kalau belum sempurna, besok harus mulai pagi dinasihati. Dek, anak-anakku waktu makan sarapan kumpul, dinasihati. Itu kesempatan kita nasihati anak-anak kita. Usahakan nanti kalau sekolah di sana ikut sholat nak ya. Bapak nggak bisa ngawasi kamu 24 jam. Tapi Bapak pesen jangan sampai sholatmu kau tinggalkan. Itu tugas Bapak, ingatkan. Bapak nggak bisa selalu mengawasimu. Tolong ya anakku ya. Tolong kali. Bapak nggak mau nanti di sana ditanya sama Allah gara-gara kalian. Dek, nanti abang kalau sudah kerja di rumah jaga sholatnya. Jangan sampai kelewatan, ketinggalan. Terus jaga diri, jangan sampai buat maksiat. Saya takut nanti di sana ditanya Allah. Pesan setiap hari. Pesan setiap hari. Saya itu Pak, kalau mau berangkat kerja itu ku tengok pakaian istri saya dulu. Kok sekiranya pakaian istri saya itu ada yang aneh, langsung saya suruh ganti. Kenapa? Saya takut nanti saya kerja terlihat auratnya oleh orang lain. Jadi waktu mau kerja itu saya tengoki, sudah bener nggak ini pakaian dia ini? Kalau sudah benar, saya berangkat kerja. Nanti seumpama saya itu pulang sore atau ngaji sampai lewat, berangkat subuh misalkan sebelum subuh udah pergi, saya bangun itu. Kalau nggak sempat ya lewat HP. Kalau berangkatnya sempat saya banguni dulu, jangan tidur. Tunggu sampai subuh kalau mau tidur lagi. Seharusnya siap tidur, siap subuh pun nggak boleh tidur. Takut sholat itu kelewatan. Ya.
Makanya harus ada waktu saat-saat kita ini mengoreksi diri sendiri. Yang pertama tadi waktu untuk munajat kepada Allah. Yang kedua waktu untuk mengkoreksi. Yang ketiga, jangan lewatkan satu hari ini waktu untuk mencari kawan yang bisa mengkoreksi kita. Waktu untuk mencari kawan yang bisa menilai kita. Saya itu dulu baru sadar, gak ngerti. Saya pernah ditanya Pak Yai saya, waktu saya masih mondok, itu Pak Yai ke belakang, rumahnya kan di depan, pondoknya di belakang rumah. Pak Yai ke musola kemudian nanya, Kang, kalau manggil saya itu Kang santri soalnya. Jadi santri-santri di sana itu panggilnya Kang santri. Kang Nasroh, aku ini menurutmu cemana? Aku ini menurutmu cemana? Saya kira waktu itu apanya maksud Pak Yai ini? Masa tanya sama saya yang masih santrinya? Ternyata saya baru paham ini. Jangan lewatkan satu hari itu kecuali ada waktu untuk mencari orang yang bisa mengkoreksi kesalahan kita. Setelah tahu kesalahan kita di mata orang lain, barulah kita merubah diri kita. Ternyata saya baru tahu sekarang ini. Oh ya Allah, ternyata dulu Pak Yai tanya itu kepada saya karena mengamalkan ini. Menurutmu aku ini kayak mana, Kang? Pak Yai ini bercanda, aku ya kayak gitu. Bener Kang, aku ini tanya, menurutmu aku ini cemana? Waktu itu saya jawab, jenengan itu begini Pak Yai, begini. Jenengan polosnya saya jawab. Ternyata Pak Yai ngamalkan ini. Wes. Kemudian jangan lewatkan waktu yang terakhir untuk memisahkan diri dengan nafsu kita dan antara kenikmatan duniawi. Harus ada waktu di mana kita tidak menuruti nafsu kita. Ini yang sulit ini. Bapak Ibu yang mulia, ini agak berat. Ada waktu di mana kita itu harus benar-benar mengkritisi keinginan kita. Seumpamanya kita ini pengen sekali, seumpama ini mau beli sesuatu, kita harus mikir-mikir dulu. Saya ini mau beli TV misalkan, ini keinginan nafsu. TV ini sekiranya manfaat enggak? Kalau misalkan saya beli TV itu manfaatnya lebih besar dari madharatnya atau enggak? Misalkan mikir kalau enggak dibeli anak saya nanti nontonnya di tempat orang, itu enggak enak juga. Tapi kalau dibeli nanti pasti di TV itu ada gambarnya yang aneh-aneh. Tapi kalau bisa dijaga pun lebih bagus lagi. Ayo udahlah, nanti ajalah. Ini ada yang lebih bagus lagi, misalkan entah untuk bikin apa dulu, entah untuk bikin apa dulu. Jangan langsung dituruti nafsu ini. Nafsu ini harus dikritisi kalau ada keinginan. Mau ganti HP, tapi HP ini masih ada. Dipikir-pikir dulu, jangan langsung turuti tap-tap nuruti nafsu. Bahaya itu. Harus ada saat-saat kita tuh mengkritisi diri sini, keinginan hati. Dan kita tidak boleh menuruti sampai berlebihan yang halal-halal. Makan kita itu setiap hari halal ya Pak ya. Tapi jangan sampai melebihi kadarnya. Mentang-mentang halal terus tomba tambuh. Akhirnya apa? Kolesterol kan? Akhirnya apa? Gulanya naik kan? Gak iso akeh-akeh, nek wis kena gula makan aja naik gulanya kan? Gak boleh, walaupun halal itu harus dicari
yang benar-benar baik untuk kita. Aku sakit wong tua, ya, wong tua keundangan sama istrinya itu pun terlalu protektif. Artinya apa? Istrinya pun sebenarnya sayang sama lakinya. Nanti kalau dikasih makan, takutnya kolesterolnya naik. Pas waktu itu ada makanan enak semua, ada sate, ada daging, sup daging, ada nanti ayam. Mau ngambil sate ditampel tangani, ojo iki. Kenapa? Ingat kolesterolmu. Ya wis sup daging wae, malah sup daging tampel meneh. Daging ku ya kolesterol padha wae. Arep ngambil ayam iki yo gak boleh meneh. Kenapa? Alergimu kena. Wis lah gak usah mangan nang ngono. Mangan bon-bon ae kan kasihan. Lama-lama ngenes makin apa? Makin kurus, makin kurus. Gara-gara asal mau makan ditampeli kan. Sebenarnya kan gak usah kayak gitu. Makan boleh tapi jangan berlebihan. Kemarin itu musim durian. Musim durian itu aku mikir istri saya sama mertua itu lucu. Mertua itu pengen kali makan durian, tapi asal baru makan satu biji itu sudahlah yang naik tensi lah, yang apalah. Lah begitu besoknya lagi, tak seminggu menang udah lupa lagi, beli lagi durian, ngicipi satu lagi, tumbang lagi, naik tensi lagi. Tak pikir-pikir, wong sudah tahu kalau makan itu apa naik tensi, kok diulangi lagi. Ono sing gara-gara makan durian kumat, entah apa nyentah tensinya naik, pegel-pegel linu-linu kata istri saya. Itulah gara-gara makan durian kebanyakan. Enggak, ini bukan karena durian katanya. Lah kok dibela kali, jelas-jelas makan durian. Enggak, ini pasti bukan karena durian katanya. Durian itu halal. Tapi kalau ada lagi ada penyakitnya, itu jadi enggak toyiban. Yang bagus itu yang halal, juga yang toyiban kan ngono. Jangan asal halal. Tidur itu ya boleh. Tapi kalau tidur kebanyakan kan jadi gembluen kan. Basa Jawa nenek kene apa? Matane bengkak ngono lho. Tidur itu boleh, tapi jangan berlebihan. Makan itu juga boleh, tapi cari makanan yang halalan thayyiban, cari makanan yang bagus untuk kesehatan. Itu adalah empat waktu yang tidak boleh kita lewatkan dalam satu hari. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi sudah mulai suka uzlah begitu, menjauhi maksiat begitu, kemudian pas usia Nabi 40 tahun, berapa? 40 tahun, itulah kemudian Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama adalah apa jenenge? Iqra. Waktu yang pertama adalah wahyu yang pertama adalah Iqra. Sampai Nabi mendapat wahyu itu gemeter. Kenapa? Ada suara tanpa rupa. Di gua yang sempit itu kemudian ada suara tanpa rupa. Sampai Nabi itu saking takutnya lari pulang itu. Gemeter badannya. Zamiluni, coba selimuti aku. Ketakutan dari gua itu kemudian mendengarkan, ya Muhammad, Iqra. Keras pula suaranya. Iqra. Ma'ana biqori'in, aku gak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai berapa ayat? 5 ayat itu. Itu adalah wahyu pertama kali. Nabi disuruh baca. Lah Nabi gak iso baca. Makanya Nabi bilang, ma'ana biqori, aku gak iso baca. Apa sih manfaatnya Allah
bikin Nabi nggak bisa baca? Mosok Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Itu memang sudah disetel kian oleh Allah supaya nggak timbul fitnah, nggak timbul keraguan. Kenapa? Saumpama kok Nabi itu pandai membuat sastra, membuat tulisan, justru orang-orang itu tidak ada yang percaya. Nggak percaya kemana? Itu pasti karangannya Muhammad sendiri itu. Orang dia pandai kok nulis sastra, pandai buat tulisan. Ini saja sudah disetel tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, masih dicurigai. Apa kata orang-orang kafir itu? Asatirul awwalin. Allah yang diceritakan Muhammad itu cuma cerita-ceritanya wong biyen-biyen kuwi. Mana ada wahyu kayak gitu katanya. Jadi yang disampaikan Nabi itu murni dari Allah. Makanya Nabi disetel tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Padahal waktu itu di Arab itu yang paling menonjol adalah sastranya, puisi, bikin apa? Pantun, syair. Ada pajak, mungkin ya kayak pajak minggu nih. Setiap pekannya itu ada panggung khusus untuk orang-orang yang membacakan syair. Kemudian dapat duit. Itu begitu di waktu zaman Nabi. Makanya wahyunya Nabi berupa Al-Qur'an, mukjizatnya Nabi yang berupa Al-Qur'an itu modelnya kayak syair, tapi tidak syair. Dan isinya bisa mengalahkan syair-syair yang paling hebat pada saat itu. Isi daripada Al-Qur'an itu bisa mengalahkan kandungan dari syair-syair pada saat itu. Orang yang ahli dalam bidang syair itu menilai ini jelas bukan ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia nggak kayak gini. Ya. Makanya Nabi itu berani menantang orang-orang pada saat itu. Kalau memang kalian, ya Allah suruh Nabi, udah katakan sama mereka. Fa'ilam, kayak mana aja ayatnya itu. Kalau memang kalian wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau memang kalian itu ragu tentang dengan apa yang sudah aku turunkan kepada hambaku, fa'tu bi surah, coba datangkan satu surah saja. Fa'tu bi suratin mim mislih, datangkan satu surat yang bisa menandingi Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah min dunillahi, selain Allah loh ya, in kuntum shodiqin, kalau memang kalian benar. Tapi ingat, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tapi ingat, kalau kalian enggak mampu buat satu surah untuk menandingi Al-Qur'an, ingat ada neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan mampu, kata Allah, fattakun nar, takutlah kepada api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bara apinya itu dari manusia yang dicemplungkan ke neraka, wal hijarah, dan batu-batu berhala yang disembah oleh manusia dicemplungkan ke neraka juga. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Enggak ada yang bisa menandingi sampai saat ini, Pak. Ya, itulah kehebatan mukjizat Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Dari sini kita akhiri, semoga bermanfaat sampai di Gua Hira. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian.
Ada yang mungkin mau ditanyakan Pak Nas? Bahasanya wudi ali. Pastilah dari Allah semata. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka waj'al iftiraqana ba'da hadha iftiraqan masuman marhuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.